Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya yang ada di kawasan Tugu Malioboro? Kami sapa Anda, selamat pagi. Halo, kabar baik menyertai kita bersama. Dan pagi hari ini bangga sekali Anda sudah berada di YIA Kulon Progo. Ini satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita bersama. Daerah istimewa Yogyakarta dikunjungi oleh jutaan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan pagi siang hari ini Anda berada di kawasan Tugu Malioboro. Ini adalah destinasi wisata yang ada di YIA Kulon Progo. Berbagai macam produk-produk UMKM yang dari Yogyakarta maupun dari Jawa Tengah, Kulon Progo terkhususnya bisa Bapak Ibu kunjungi. Dan siang hari ini sambil Anda berbelanja, sambil Anda berwisata di kawasan Tugu Malioboro, kerja bareng Mega Suara radionya Kulon Progo dengan Java Connection, menyertai kebahagiaan keluarga Anda dari panggung Java Connection. Di kesempatan siang hari ini kita menyapa Anda dengan salam kebahagiaan dan salam kedamaian. Bapak Ibu dan juga Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, di acara browsing obrolan siang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama keluarga besar dari SLB Bakti Wiyata yang berada di Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pulau Jawa, Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk keluarga besar dari SLB Bakti Wiyata Giripeni. Ya, banyak hal kalau kita sudah menangkap atau Anda sudah mengikuti acara di kesempatan browsing obrolan siang Mega Suara radionya Kulon Progo, SLB adalah sekolah luar biasa. Anda nanti akan saya ajak untuk lebih dekat mengenal keluarga besar dari SLB Bakti Wiyata Giripeni. Karena di kesempatan hari ini langsung dari kawasan Tugu Malioboro panggung Java Connection hadir kepala sekolah, ibu bapak guru pembimbing, ada juga siswa yang berprestasi. Ini adalah panggilan nurani, ini adalah panggilan jiwa kita untuk selalu menghargai ciptaan Sang Khalik, ciptaan yang maha kuasa. Di balik kelemahan ada sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi terinspirasi, membuat motivasi, bahkan penyemangat kita untuk selalu bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Saya akan sapa keluarga besar dari SLB Bakti Wiyata Giripeni, Kepala Sekolah Bapak Sukardiono SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Iya, kabar sehat Pak Sukardiono. Wah, luar biasa. Ralat Supardiono. Oh, Supardiono, Ya, bukan betul. Sukar ya. Baik. Ya, Pak Supardiono sudah hadir di kawasan Tugu Malioboro, YIA Kulon Progo. Kita bangga sebagai warga Kulon Progo. Apalagi Bapak ada di tengah-tengah kota. Ibu kotanya Kabupaten Kulon Progo Wates begitu. Paring pangandikan dulu. Bapak bisa rawuh, Bapak bisa ada di tengah-tengah kawasan Tugu Malioboro ini. Seperti apa Bapak menggalihaken kemegahan keberadaan dari Bandara Internasional YIA Kulon Progo. Monggo Pak Supar. Terima kasih. Kami khususnya saya selaku warga Kulon Progo betul-betul hebat, bangga, betul-betul bangga. Baru ini ada bandara yang semegah ini, bahkan mungkin dibanding dengan bandara di lainnya cukup megah, luas dan nyaman ya. Dengan tidak meninggalkan tradisi budayanya. Kami dengar tadi, aduh, betul-betul hebat. Gitu ya. Pak Supar, panjenengan sebagai kepala sekolah SLB,
tentunya menjadi garda terdepan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena putra-putri Bapak bisa kita sampaikan kepada pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo luar biasa dan perlu perhatian khusus. Semangat apa yang Bapak bangun agar nanti putra-putri lulusan dari SLB Bakti Wiyata ini bisa mencintai dan juga tahu keberadaan Bandara IAIA Kulon Progo ini, Pak Supar? Ya, terima kasih. Belum lama ini kami dibantu oleh Pak Teguh Ya. untuk memperkenalkan diri dari anak-anak untuk mengenal lebih jauh di bandara ini. Okay. Kemarin ada kegiatan lomba pameran lukis. UMKM ya. Ya, okay. Kebetulan kami juga mengirimkan putra siswa kami, Mbak, untuk ikut dalam kegiatan ini. Sehingga paling tidak anak-anak betul-betul mengenal. Ya, baik. Okay. Pak Supar, sebelum nanti saya ke Bapak Ibu guru pembimbing dan juga siswa berprestasi. Dan ini kebanggaan bagi warga Kulon Progo, kebanggaan bagi keluarga besar SLB Bakti Wiyata. Ternyata ini kejuaraan atau prestasinya ini sampai ke nasional. Berikan tepuk tangan dulu dan kita sambut, luar biasa loh ya. Apresiasi untuk putra putri terbaik siswa dari SLB Bakti Wiyata Giripeni. Pak, agar pemirsa dan juga Bapak Ibu yang saat sekarang ini baru melintas di kawasan Tugu Malioboro, baru turun dari kereta bandara, baru menjemput keluarga turun dari pesawat atau mengantar keluarga mau naik pesawat. Berikan sejarah singkat, Pak, keberadaan dari SLB Bakti Wiyata yang berada di Kalurahan Giripeni ini. Monggo Pak Kepala. Ya, terima kasih. SLB Bakti Wiyata bagian dari 8 sekolah SLB di Kulon Progo. Ternyata dari data termasuk siswa yang paling banyak, mempunyai siswa yang paling banyak. Sekarang 64 siswa. Keberadaannya cukup strategis di depan garis jalan raya, cukup strategis. Kemudian SLB Bakti Wiyata itu berdiri tahun 1993. Ya. Dari perjalanan saya itu menjadi kepala sekolah yang keempat. Kepala sekolah yang keempat. Iya, padahal periode berbakti atau mengabdikan diri kepala sekolah itu biasanya berapa tahun kalau boleh tahu, Pak? 4 tahun. Kemudian kalau bagus ditambah 4 tahun lagi. 4 tahun. Kalau bagus lagi nanti dipindah di lain sekolah. Berarti 12. Saya akan matur, SLB Bakti Wiyata ini sudah sepuh dan berdiri sudah lama begitu ya Pak ya? Betul. Artinya ini siswa-siswi yang lulus dari bangku sekolah SLB ini sudah banyak begitu ya Pak ya? Ya, sekarang yang menjadi panyunan perso saya, letak dari sekolah sendiri ada di daerah mana Pak? Itu SLB Bakti Wiyata terletak di Jalan Pahlawan, Geraulan, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Kalau saya nyun perso di kota Wates itu kondang ada patung Nyai Ageng Serang. Itu dari titik nolnya Wates itu sebelah mana Pak? Sebelah selatan sekitar setengah kilo, 500 meter. 500 meter ya. Dari utara kiri jalan. Setelah ada pabrik Kelurahan Giripeni. Kalau dalam dunia radio biasa kita menyampaikan lihat papan nama. Apakah ada papan nama SLB Bakti Wiyata ini? Ada ya? Besar ada. Gitu ya Pak besar, ya? Baik, ini saya mengajak untuk panjenengan Bapak Ibu dan juga Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo. Anda tidak perlu berkecil hati, Anda tidak perlu menjadi rendah diri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia putra putri panjenengan. Ya, saya tidak banyak matur, Pak Kepala yang langkung perso. Ya, Pak, fasilitas apa saja yang ada di SLB Bakti Wiyata ini agar nanti Bapak Ibu yang ada di kawasan Tugu Malioboro atau Anda pemirsa channel YouTube ngeresake untuk menyekolahkan putra putri Anda yang luar biasa, yang hebat bisa bergabung di SLB Wiyata Bakti. Terima kasih Bapak.
Yang jelas sebelum itu sedikit garis besar perjalanan SLB Baktiwiyata. Sebenarnya perkembangan Baktiwiyata itu SLB khususnya di DIY itu sekitar tahun 2005 baru mulai ada. Karena secara singkat saja SLB Baktiwiyata dulu juga belum mempunyai gedung, Pak. Ngontrak sana pindah sini, akhirnya alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberi fasilitas bekas SD itu untuk digunakan untuk SLB Baktiwiyata. Di antara dari SLB termasuk Baktiwiyata cukup luas dengan menempati gedung bekas SD itu sekitar 2.000 meter persegi, Pak. 2.000 meter persegi, dengan fasilitas ada gedung sekolah, kemudian aula, musola, tempat rapat, kemudian ada tempat keterampilan, kemudian lokasi menjahit. Nanti bisa kita teruskan pada ibu-ibu yang akan mendamping dari kegiatan keterampilan itu. Sekolah biasanya kan berbasis budaya ada, terus ada yang juga berbasis religi. SLB dari Baktiwiyata sendiri ya Pak Kepala bisa memberikan penjelasan seperti apa? Maksud saya begini, apakah di situ ada fasilitas untuk peribadahan begitu, Pak Kepala? Oke, terima kasih. Kami bersama teman-teman guru kemarin membuat visi misi, yaitu menghandle dari Kabupaten Kulon Progo, yaitu Binangun. Artinya itu berbudaya. Iman, nalar, ngunduh. Dari seandainya budaya, iman, nalar itu mesti akan terjadi pengunduhan dari hasil lulusan. Baik. Ya, kalau tadi Pak Super sudah menyampaikan ada kerjasama dengan lembaga lain dalam hari ini Pemkab Kulon Progo. Ingkang badhe kula sunaken pirsa. SLB Baktiwiyata ini kagunganipun pemerintah atau ini kagunganipun yayasan, Pak Kepala? Dari data yang ada itu memang milik hak tanah itu milik Kabupaten Kulon Progo. Kemudian berarti kami hak guna ya? Pakai gitu, Pak. Kemudian berhubungan dengan tadi yang diingatkan Bapak masalah budaya. Terima kasih ini. Kami membawa Bapak Ibu guru pendamping yang mengembangkan di sektor budaya. Walaupun budaya itu tidak hanya seni termasuk kebiasaan-kebiasaan menjadi kebiasaan anak itu termasuk budaya. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk ini. Perkenalkan ini Bapak, ini boleh, Pak Teguh. Akan Pak Teguh. Ini Pak Teguh itu sebagai pembimbing seni lukis. Pembimbing seni lukis. Kemudian Ibu Margini. Ini pembimbing siswanya. Kemudian Ibu Muji. Menika menjahit tata busana. Kebetulan tahun berapa Bu kemarin lomba di tingkat provinsi juga ikut final. Itu juga juara ya? Kalau nasional belum ya. Belum. Nanti akan saya pertanyakan sana kadang dan juga Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo. Acara broseng obrolan siang langsung kami siarkan dari panggung Java Connection yang berada di kawasan Tugu Malioboro. Acara ini terselenggara kerjasama Mega Suara Kulon Progo dengan Java Connection yang kagungan destinasi wisata yang ada di EA Kulon Progo. Siap Anda kunjungi, siap Anda berwisata bareng keluarga karena segudang penawaran yang ada di kawasan Tugu Malioboro banyak sekali, termasuk ada binatang yang siap Anda saksikan. Ini adalah binatang purba yang dihidupkan kembali nuansanya begitu oleh teman-teman yang ada di Java Connection. Dinosaurus, siap Anda naiki, siap Anda puaskan putra-putri Anda, termasuk mengenalkan dengan adanya binatang purba ini. Baik, Pak Kepala saya tahan dulu. Saya akan menuju ke Pak Teguh Paino SSN. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Iya, saya nyebut Mas Guru aja ya. Iya. Karena kalau Pak, gitu ya, biar tambah muda ya. Sehat Mas Teguh? Ya, alhamdulillah sehat ya. Agak gerok ini. Kebanyakan tugas mungkin Pak? Ya kurang
Kurang istirahat. Kurang istirahat. Ya, Mas Teguh, tadi banyak sekali Pak Subar sudah menyampaikan ke pemirsa dan juga Anda Bapak Ibu yang melintas di kawasan Tugu Malioboro. Mas Teguh, seperti apa panjenengan bisa berkarya, panjenengan bisa memberikan satu bekal ilmu begitu untuk putra-putri yang hebat yang ada di SLB Bakti Wiyata ini. Monggo Mas Guru. Mungkin saya bercerita sedikit nggak apa-apa ya? Boleh, monggo. Sebenarnya pada awalnya niku kalau untuk mengajar atau berbagi ilmu yang mungkin saya bisa untuk saya transfer ke anak-anak itu sebenarnya awalnya itu sebenarnya saya kesulitan. Iya, dalam arti untuk anak-anak SLB kan kita perhatian khusus ya. Ya, saya sendiri tidak menguasai bahasa isyarat. Ya, jadi keterbatasan saya itu kan akhirnya bagaimana caranya saya itu bisa mengatasi masalah yang saya hadapi itu. Dan secara alami ya. Iya, terus bagaimana saya mentransfer atau bicaranya iso garis yang bener, ngecatch yang bener, itu seperti itu kan. Ternyata saya harus belajar juga dengan mereka, dengan siswa. Dan dari situ pun akhirnya nggak setahun, nggak sebentar sebenarnya, karena saya harus tahu karakter anaknya. Misalnya ketunaan yang misalnya autis, itu nggak mau ibaratnya diarahkan. Misalnya kita, kowe gambar omah, belum tentu dia mau. Oh gitu ya? Iya. Ada karakter khusus ya? Ada perilaku siswa iya, anak gitu betul. ya? Terus kalau yang ketunaannya tunarungu ya, itu lebih mudah dalam arti hanya keterbatasan komunikasi. Cuma secara penangkapan mereka ketika kita ajari dan lain-lain itu sebenarnya normal. Ya. Baik, Mas Guru, sebelum ke penjenengan tadi Pak Kepala belum menyampaikan ini jumlah siswa yang ada di SLB Bakti Wiyata itu sekarang berapa kelas, berapa anak, terus kriteria anak yang berkebutuhan khusus itu apa saja, agar ini pemirsa ada juga Bapak Ibu yang melintas di kawasan Tugu Malioboro ada ketertarikan. Kita tidak tahu ya, mungkin di wilayah Bapak Ibu yang melintas atau panjenengan yang mirsani channel YouTube Mega Suara Kulon Progo ini, pirso ada putra putri terbaik bangsa ini yang berkebutuhan khusus. Monggo Pak Kepala. Terima kasih untuk sekali lagi bagi warga Kulon Progo. Kami juga prihatin di Kulon Progo baru hanya 8 SLB, sementara di Kabupaten Bantul itu sudah 22, Sleman 29, Gunung Kidul saja itu sudah 13 nyalip dari Kulon Progo. Dulu baru itu jumlah sekolah nggak? Iya, jumlah sekolah. Iya. Secara kabupaten. Iya, semua di DIY ada 79, yang 9 baru negeri, lainnya didukung oleh swasta. Swasta ya, perhatiannya luar biasa. Kemudian untuk jumlah siswa kami tahun kemarin 21-22 itu ada 64. Itu berdasarkan rombelnya itu ada SD, nanti SD itu ada yang tunarungu, tunagrahita, tunanetra, autis juga ada. Kemudian SMP juga sebenarnya itu, tapi tidak semua dari jenjang itu ada autisnya, tidak ada tunanetranya, hanya terbatas sekali. Sehingga betul-betul kalau pengelolaan di SLB itu sangat-sangat unik. Kami sendiri ini ada rombongan belajar 17. 17 ya. Itu terdiri dari SD, SMP dan SMA. Untuk tahun ini maaf kami belum menerima dari siswa yang tingkat TK. Jadi SLB itu penerimaan siswa dari TK sampai SMA. SMA. Kemudian kami informasikan bahwa penerimaan murid baru ini tidak sama dengan sekolah reguler. Kalau sekolah reguler kan Juni, Juli seperti itu. Kalau SLB dari arahan dari dinas itu pokoknya sepanjang
hidup sepanjang tahun artinya. Jadi misalnya Desember ada murid baru, oke kita terima. Gitu ya. Juli ada syukur begitu seperti itu. Begitu Bapak. Ini saya baru juga tahu ternyata ya. Ada perlakuan khusus dari SLB dan ini berlaku untuk semua SLB Pak ya. Semua. Tidak hanya di Kulon Progo. Kembali ke Mas Guru, nanti ke Pak Kepala lagi agar saat ini panjenengan yang meresani channel YouTube Mega Suara Kulon Progo yang kita siar langsung dari panggung Java Connection bisa lebih tahu keberadaan dari SLB Bakti Wiyata Giripeni. Mas Guru, segudang hasil karya mungkin Mas Guru kagungan ya, karena Mas Teguh ini perlu kita sampaikan di dalamnya juga punya showroom, punya workshop begitu, karena Mas Teguh juga seniman kondang yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan mempunyai sanggar juga. Tapi Mas Teguh bisa membawa putra-putri terbaik yang hebat dari SLB Bakti Wiyata sampai ke tingkat yang ada di nasional. Strategi Mas Guru apa ini? Kok bisa ini putra-putri yang maha hebat ini panjenengan berikan satu pelajaran dan bisa menerima keilmuan dari Mas Teguh? Monggo Mas Guru. Mungkin saya strateginya harus tahu dan belajar dulu tentang karakter anaknya itu. Karakter anak itu misalnya dia arahnya itu misalnya di lukisan itu kan, oh ini arahnya ke aliran realis. Nah itu. Jadi jejak-jejak awal itu harus tahu. Terus ini mau kemana? Oh ke arah dekoratif. Dan ini adalah hasil dari siswa-siswi SLB Bakti Wiyata ya Mas? Iya. Hebat loh. Mungkin kameramen bisa ambil ini gambar secara close gitu ya, agar Bapak Ibu pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo lebih tahu dan ada kehebatan di balik ini semuanya dibesut oleh gurunya, pendamping Mas Teguh. Ya, kesulitan kendala yang sering Mas Guru hadapi seperti apa ini? Menghadapi sekian puluh putra putri yang ada di SLB Bakti Wiyata. Ya sebenarnya kesulitan kalau kita niat dengan sepenuh hati itu akan bisa di atas. Begitu ya. Sabar berarti Mas ya? Lah, ya itu tadi kita harus belajar. Belajar dengan dunia mereka, menyelami dan akhirnya kita menyatu ya, bisa menyatu gitu ya. Ketika sudah semua itu kita pahami, tinggal masuk aja. Oke. Yang menarik Mas Guru bagi panjenengan, aktivitas panjenengan dunia seni dan ini adalah seni rupa ya, itu sudah tidak diragukan. Hubungan Mas Guru dengan para orang tua wali murid yang ada di SLB Bakti Wiyata sendiri seperti apa panjenengan? Sering diskusi, sering ngobrol dengan perilaku putra putri yang ada di SLB Mas? Ya mungkin dengan orang tua hubungan saya juga mungkin gimana ya, kalau saya kan ketika itu memang jam saya mengajar, ya bisa komunikasi dengan mereka. Mungkin kalau selain itu kan mungkin guru-guru kelasnya aja yang lebih yang dekat gitu ya, saling komunikasi gitu. Ya, tapi kebanyakan yang memang ikut di lukis itu tetap ya saling berhubungan, berkomunikasi dengan baik gitu. Ya baik. Sebelum nanti kita cari lebih tahu siapa siswa yang berprestasi di tingkat nasional dari SLB Bakti Wiyata Giripeni, saya akan menuju ke Ibu Margini atau Ibu Mujiati dulu, Klondere. Saya Ibu Margini dulu. Bu Margini dulu, baik. Bu Margini SPD, ini juga pembimbing. Karena Kulon Progo kondang juga dengan kota batiknya, bahkan sudah mendunia dengan batik geblek rentengnya. Ternyata di SLB Bakti Wiyata Giripeni ini juga ada skill, skill atau upaya dari Bapak Ibu gurunya agar anak-anaknya nanti juga bisa berkarya dalam dunia batik. Bu,
Margini, sebelum panjenengan mengabarkan untuk pemirsa channel YouTube dan Bapak Ibu yang ada di kawasan Tugu Malioboro, panjenengan rawuh di bandara, panjenengan paring diko dulu, seperti apa panjenengan warga Kulon Progo ikut berbangga ada bandara IAIA berkelas dunia ini, Bu Guru? Ikut bangga sekali ya, ada bandara di Kulon Progo yang sangat megah dan internasional, jadi dari kemampuan Kulon Progo, hasil-hasil produk Kulon Progo dapat dipamerkan di bandara sini, ya dipasarkan, dipamerkan, diprodukkan ya. Bu Guru, karena panjenengan kan langsung tidak langsung bertemu dengan putra-putri yang hebat-hebat. Kira-kira strategi panjenengan Bu Guru nanti untuk memperkenalkan, mengabarkan kepada siswa-siswi SLB Bakti Wiyata kalau di Kulon Progo ada bandara sekelas internasional ini, jenengan menggunakan metode apa, Bu? Metode langsung dibawa ke sini, Pak. Langsung? Ya, jadi kalau di SLB itu lebih baik dengan lebih mengena, dengan konkret. Jadi kemarin dibawa ke sini anak-anak. Tidak cukup diceritani. Ya, tidak cukup di HP, tidak, jadi langsung dibawa ke sini. Dan SLB Bakti Wiyata sudah hadir di kawasan Tugu Malioboro? Sudah. Wow, salam hormat kami untuk Pak Indro Kimpling Susino. SLB Bakti Wiyata yang ada di Giripa ini sudah hadir dan sudah bisa ada di tengah-tengah bandara ZIA Kulon Progo. Ya, dan ini juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk di bandara untuk bareng-bareng gitu ya? Iya, mengenalkan SLB Bakti Wiyata. Boleh, Bu, karena panjenengan sudah mengajak putra-putri terbaik generasi Kulon Progo yang ada di SLB Bakti Wiyata, tanggapan mereka seperti apa, Bu? Ya, tanggapan mereka bagus, senang, terus minta besok kesini lagi. Karena di kawasan soalnya belum yang naik kereta api. Belum ya. Ya. Anak-anak bilang mau minta besok naik kereta api. Udah dari Wates, stasiun Wates sampai sini boleh kah? Boleh. Wah, boleh. Ya, semoga kedepannya juga bisa ikut pameran hasil karya SLB di sini. Boleh, itu boleh. Ada Mas Teguh, saya yakin nanti. Hasil produknya ya bisa dijual Mas Teguh di juga, sini. Juga tim kreatif dari Jakon juga. Ya, Bu Guru, panjenengan sebagai guru pembimbing dalam batik. Iya. Seperti apa panjenengan mensikapi putra-putri yang hebat-hebat ini, Bu? Oh, ya untuk keterampilan di sekolah itu enggak semua ikut membatik semua. Jadi dipilih, Pak. Ya. Apakah ini ekstrakuri atau ada kurikulum yang termasuk pelajaran ekstra juga pelajaran vokasional. Kalau di SLB itu kan ke akademiknya yang SMP, akademiknya 40 ya, Pak. Yang 60 keterampilan atau vokasional. Kalau yang SMA berarti meliputi semua, Pak ya? SD ada, SMP ada, SMA juga ada pelajaran kalau batik. Yang SMA itu kan 70 keterampilan, 30 akademik. Terus nanti kita untuk mengajarkan keterampilan pada membatik itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Umpamanya kalau yang C itu kan nggak bisa mencanting, nanti yang membatiknya yang ciprat. Kalau yang ini yang Rani BB tunarungu yang pinter sudah punya modal pintar melukis, jadi juga pintar desain. Ini yang dipakai juga hasil karya. Boleh, kamera sekali lagi ambil aja ini. Ini sama itu ya, hasil karya siswa. Ini hasil karya siswa dari SLB Bakti Wiyata. Wow, ya Allah. Terus yang kemarin maju tingkat nasional, juara 3 nasional. Baru juara 3 nasional. Baru juara 3, tapi nasional kan ya luar biasa tuh ya, Bu. Saya mengambil suruh mengambil ikon daerah, saya mengambil desain tari angguk. Tari angguk, dibatik gitu ya? Iya. Tari angguk dibatik seperti kemarin, apa gitu ya? Kemarin hiasan dinding. Iya. Baik. Ibu, Bu Margini, namanya batik itu kan suatu pelajaran yang bisa timbul dari rasa. Iya. Padahal ini ada keterbatasan bagi putra-putri terbaik. Ada perlakuan khusus untuk putra-putri terbaik ini. Betul. Kendala nopo yang panjenengan hadapi, Bu?
Untuk sementara ini kendalanya baru di pewarnaan, tapi anak-anak yang sudah besar, yang 2 SMA sekarang udah nggak ada masalah di pewarnaan. Oh ya. Ada metode yang panjenengan dapatkan ya? Iya. Ada strategi khusus juga ya? Iya. Oh iya. Kalau terus, yang tunagrahita kan memang kemampuannya ada di pewarnaan yang mudah gitu. Iya. Sama pertanyaan saya dengan Mas Teguh, Mas Guru. Perhatian orang tua sendiri, kebanggaan orang tua wali ketika putra-putrinya mempunyai skill yang panjenengan berikan ilmunya seperti apa? Alhamdulillah, antara wali murid dan sekolah itu ada kerjasama yang baik, Pak. Ya. Jadi jika anaknya itu mau lomba atau mau, orang tuanya juga ikut tampil, ikut membantu. Mendukung ya? Mendukung sekali. Gitu ya? Iya, baik. Dan ini biasanya Bu, namanya batik itu kan perlu adanya, mohon maaf, permodalan, perlu biaya, beli kanvasnya, beli cantingnya, dan lain sebagainya. Apakah ini ada dari yayasan perhatian khusus untuk pengadaan sarananya atau bagaimana Bu Guru? Kalau dulu pertamanya kan saya dari lulusan PLB ya, itu kalau apa itu PLB? Pendidikan luar biasa di UNJ. Itu kalau di sana kan nggak ada pelajaran, jadi saya belajar sendiri. Kalau di SLB itu gurunya kan nggak hanya bisa akademik tuh, jadi untuk keterampilannya harus belajar. Jadi ada diklat-diklat, terus saya juga ke pembatik-pembatik belajar mencari referensi. Iya, sampai sekarang juga masih belajar. Ya. Terus saya ajarkan kepada anak-anak. Terus untuk modal pertama itu waktu saya diklat itu dapat 10 juta rupiah. Itu diwujudkan barang. Ada kain, ada banyak komplit, ada. Menjadi modal ya Pak ya? Iya, modal saya seperti ini. Ada pokoknya komplit, ada kain, ada canting, ada malam, ada kompor, komplit semua. Itu tuh. Terus saya modal, terus saya juga menerima pesanan Pak. Jadi pesanan itu saya simpan, nanti bisa untuk modal lagi atau saya untuk ngaji anak-anak. Oh gitu ya? Ya soalnya untuk penyemangat Pak, anak-anak itu kalau ada uangnya penyemangat dan untuk belajar. Dan ini pembelajaran bagi anak-anak untuk bagaimana cara bisa meningkatkan ekonomi ya. Sekolah sambil belajar berekonomi. Gitu. Juga penyemangat. Ya, Bu Guru, adakah ide dari panjenengan? Karena ini siswa-siswa ini kan bisa diberdayakan. Iya. Ya, untuk bisa menciptakan polesan-polesan batik dengan berbagai macam motifnya begitu. Perhatian dari yayasan ada nggak ini? Wah kalau gitu kita kembangkan, kita marketkan, kita jualkan atau seperti apa, ada nggak ke sana programnya? Dari yayasan juga ada perhatian tapi saya juga kerjasama dari luar. Ada ya? Ada kerjasama lembaga lain ya? Boleh. Mau mengembangkan, mengembangkan anak-anak luar biasa. Baik. Pak, tadi kan Pak Teguh mau nambah ya. Boleh, apa yang ada di sekolah? Itu juga banyak Pak ekstranya. Saya mau menambahkan, boleh Pak? Boleh, monggo. Monggo Bu. Di SLB Bakti Wiyata Giripiniwates, Kulon Progo ekstranya ada seni lukis sudah ya, batik sudah. Seni tari. Pramuka. Terus tata rias. Terus olahraga itu yang sudah berhasil. Dengan keterbatasan putra-putri tapi bisa diberikan ilmu bekal hidup dengan seni-seni tadi ya? Iya, soalnya kalau anak belajar terus kan yang narinya gitu juga untuk refreshing. Iya. Terus nanti anak-anak yang tunarungu ekstranya nyanyi, menyanyi. Bu Guru, saya juga belum tahu ini ya pola pembelajaran panjenengan. Kalau di sekolah yang biasa itu kan ada KBM-nya, jam kelasnya, ganti gurunya. Apakah di SLB ini juga sama? Ada pembelajaran seperti kelas formal yang lain? Sama Pak, sistem pembelajarannya sama. Cuman kalau metodenya malah mungkin lebih banyak. Oh gitu ya? Lebih banyak di prakteknya ya? Iya, dipakai metodenya. Oh iya. Baik, Bu Margini santan dulu. Saya akan ke Ibu Mujiati, guru pembimbing dunia jahit menjahit atau penjahit. Ya, selamat pagi Bu Muji. Semangat pagi Pak. Oh semangat pagi, baik. Ibu kabar sehat nggih? Sehat. Asli dari mana panjenengan?
Dari Jogja. Jogja ya? Iya, asli sini Pak. Oh asli sini? Iya. Baik. Karena saya akan Yun Berso juga sama dengan Pak Kepala, sama dengan Bu Guru Pembimbing ya. Kalau Mas Teguh saya tidak, karena Mas Teguh itu sudah sing bau rekso. Dan saya tidak tahu kalau Mas Teguh menjadi dosen atau guru di SLB Bhaktiwiyata ini. Ya, Bu Muji, kesan panjenengan setelah panjenengan masuk ke kawasan Tugu Malioboro dan YIA yang ada di Kulon Progo, seperti apa panjenengan? Yang nomor satu saya otomatis bangga sebagai warga Kulon Progo. Ya. Keduanya juga saya banyak berharap dari pendatang atau pejalan yang lewat YIA ini bisa menambah istilahnya pendapatan UMKM. Karena saya sendiri juga pelaku UMKM. Oh gitu, boleh. UMKM kalau boleh Ibu sebutkan apa begitu? UMKM itu kan produknya apa panjenengan? Kalau saya fashion Pak. Fashion. Iya. Fashion ya. Iya. Oh iya. Ada di mana ini? Saya di Tayuban Panjatan Kulon Progo. Oh gitu ya. Iya. Panjenengan juga bisa merancang ya. Alhamdulillah sedikit gitu. Bisa. Bisa ya? Iya. Boleh, nanti silakan live chat aja untuk pemirsa channel YouTube kalau mau tahu hasil fashionnya seperti apa dari Bu Guru, Bu Muji ini silakan. Nanti kita akan berikan nomor WA-nya Bu Muji. Boleh Bu ya? Boleh. Atau penjenengan sebutkan aja sekalian nggak apa-apa loh. Perlu saya tegaskan lagi Pak, saya bukan guru. Oh, bukan ya? Saya praktisi. Oh gitu ya? Iya. Ini loh Pak Kepala. Berarti Pak Kepala nanti merubah SK. Saya praktisi bukan guru Pak. Oh gitu ya? Iya. Yaudah, saya sekarang bertanya di praktisi. Iya. Panjenengan mempunyai putra-putri terbaik di Kulon Progo yang bersekolah di SLB Bhaktiwiyata. Ya pertanyaan saya sama sih. Kalau saya sukanya karena ini menjadi satu daya tarik, daya minat khusus bagi Bapak Ibu yang kerso ngajar di sekolah luar biasa ini. Seperti apa panggilan jiwa panjenengan kok praktisi mau memperhatikan putra-putri yang perlu atau mempunyai kebutuhan khusus begitu? Itu bermula ya Pak. Ya. Awal mula itu karena saya ditawari mesin jahit ya. Ya. Itu dari difabel sekitar rumah saya. Ada ya di wilayah Tayuban ya. Dan saya berpikir juga bertanya juga Pak. Loh kenapa kok mesinnya malah mau dijual? Oh, enggak, sebentar. Saya luruskan. Difabel mempunyai mesin jahit. Ya. Mau dijual. Iya, nah, ditawarkan ini kepada saya. Difabel ini orang tuanya yang beliin atau bagaimana? Kita luruskan dulu. Nah, itu mungkin ya Pak, mungkin saya nggak tahu ya. Saya juga nggak bertanya dari mana. Tapi saya tanya, lah kok dijual? Ini Bu, di rumah itu nggak cuma satu. Mungkin ya Pak. Itu dari bantuan, tapi kan mungkin berkesan nambungan. Tahun ini dapat, besok lagi dapat, besok lagi dapat. Oh begitu. Saya tanya, lah kok malah mau dijual? Kenapa Bu? Lah gimana Bu? Saya kan nggak bisa jahit, anak saya juga nggak bisa. Iya, boleh. Dapat bantuan kok nggak bisa jahit? Itu jalannya gimana gitu loh? Lah nggak tahu Bu, uang kemarin itu cuma dipanggil, dikasih bantuan. Ya, dapat sarana ya. Ya. Terus saya berpikir, apa kalau anak ini kalau kita ajarkan apa mampu? Itu belum bersekolah ya? Masih di rumah ya? Saya dulu bekerja Pak. Ya. Oh gitu ya. Masih nyambi. Ya. Baik. Singkat cerita, akhirnya panjenengan terpanggil melihat keadaan atau kondisi dari si anak difabel tadi ya? Iya betul Pak. Terus gini Pak, sedikit cerita ya Pak ya. Seperti Pak Teduh tadi. Boleh, sedikit cerita. Moga. Saya tanya, anaknya difabel apa Bu? Ini Bu apa? Tunarungu. Saya kan nggak tahu tunarungu itu apa ya Pak ya. Saya belum tahu pada saat itu Pak. Iya. Ya, pas itu ibunya bilang, itu loh Bu, anak saya tuh nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, tapi bisa hitungan nggak Bu? Saya bilang gitu. Bisa Bu, bisa baca, bisa hitung, tapi kebalik-balik. Terus saya datang ke rumahnya, lihat anaknya, sebenarnya anak ini bisa
diajari atau diberi sedikit ilmu. Oke. Seperti itu, Pak. Akhirnya panjenengan dari situ terinspirasi nggih untuk tetap berkarya sambil panjenengan memberikan bekal ilmu jahit begitu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang yang menjadi panyunan perso saya, berapa lama panjenengan sebagai praktisi bersama keluarga dari SLB Bhaktiwiyata ini, Bu? Sebetulnya itu saya sudah lama dari sebelum saya berhenti kerja itu sudah ikut di komunitas-komunitas, Pak. Tapi untuk di sekolahan Bhaktiwiyata mungkin baru sekitar 5 sampai 6 tahun. Baru sekitar 5, ya udah lama no, baru sekitar 5 sampai 6 tahun. Bu guru ini loh. Saya bukan guru loh, Pak. Saya bukan guru. Nanti Pak Kepala merubah SKW. Hebat loh panjenengan. Potensi yang ada di SLB Bhaktiwiyata seperti apa dari sudut kaca pandang seorang bukan guru tapi praktisi begitu penjahit, Bu? Kalau saya kan tujuannya gini, Pak. Kalau untuk kelas SMP dulu, itu sebenarnya saya istilahnya memberikan ilmu dasar-dasar dulu atau ilmu yang ringan-ringan. Tapi untuk sekolah yang sudah tahap SMA, saya itu bertujuan kalau bisa nanti setelah keluar dari sekolah itu anak bisa berkarya atau bekerja. Oh, misi mulia, berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Mujianti. Misinya adalah keluar dari SLB, anak bisa bekerja untuk mencukupi hidup dan kehidupannya tentunya ya, Bu ya. Betul, Pak. Luar biasa misi mulia panjenengan. Saya tahan dulu aja. Sekarang saya ke Mas Teguh dulu. Saya akan coba cari, saya akan gali lebih dalam nanti keberadaan Ibu Guru Muji, Ibu Guru Margini maupun Pak Kepala dan juga Mas Guru Teguh. Mas, ini tadi belum kita sampaikan untuk pemirsa channel YouTube dan juga Bapak Ibu yang melintas di kawasan Tugu Malioboro yang baru mendengarkan acara browsing obrolan siang kerja bareng Mega Suara Radionya Kulon Progo dengan Java Connection yang kagungan kawasan Tugu Malioboro. Putri yang menjadi juara berprestasi di tingkat nasional, Mas Guru sebutkan. Siapa namanya, juaranya apa begitu? Ya, monggo Mas Guru. Untuk siswi ya dari SLB Bhaktiwiyata yang pada tahun 2021 meraih juara 1 tingkat nasional ya. Ya. Itu namanya Rani Kurniasih. Rani Kurniasih. Ya. Oh, iya. Sekarang hadir ya? Hadir. Oke, Mbak Rani hadir. Terus sedikit cerita itu juga Rani ini sebenarnya memang dari awal saya mengajar di situ memang terlihat terlihat ada potensi di situ. Dan sebenarnya Rani ini sudah sampai nasional. Waktu SD itu. Oh, gitu ya? Ya, tahun 2018 kalau nggak salah ya. 16 apa 18. Tapi juga SD-nya di SLB Bhaktiwiyata kan? Betul. SD, SMP, mungkin besok SMA Pak ya? Oh, sudah SMA? Oh, hebat. Ini kebetulan Mbak Rani ini kebutuhan khususnya apa Pak? Oh, tunarungu. Berarti saya mohon bantuan Bu Guru nanti untuk berkomunikasi ya. Oke, karena mohon maaf pemirsa channel YouTube dan juga Anda Bapak Ibu, saya tidak mempunyai ilmu khusus untuk berkomunikasi dengan anak hebat ini. Jadi nanti saya nyuwun perantara. Oke. Yang lain apa lagi nih Mas Teguh yang bisa dikabarkan untuk pemirsa, dan kita berharap nanti Bapak Ibu yang kagungan putra putri atau ada tonggo-tonggo yang mau bersekolah di SLB Bhaktiwiyata Giripeni SD, SMP, SMA ternyata ada di SLB Bhaktiwiyata Giripeni ini. Apalagi Mas? Sebenarnya saya cuma berharap. Ya. Berharap dalam arti ada siswa yang bisa sampai juara 1 tingkat nasional. Itu kan sebenarnya eman. Eman dalam arti ketika dia mungkin sudah SMA, akhirnya lulus, hilang potensinya itu, prestasi dan potensinya itu. Bagaimana saya berharap bahwa anak seperti Rani itu dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi.
harapan saya. Iya. Tapi akan tetapi biasanya kita kembali ke orang tua. Ya, dukungan orang tua dan lain-lain ya. Mungkin karena di situ ada biaya atau apalah, ya alasan apa ya. Nah, ini nanti peran dari lembaga, peran dari yayasan saya yakin ada. Ada cara agar nanti pendampingan untuk Mbak Rani ini nanti sampai ke perguruan yang lebih diinginkan oleh Mbak Rani. Iya, karena kalau saya lihat itu tiap perguruan tinggi itu memang ada kuota untuk anak-anak berkebutuhan. Ada ya? Ada kebutuhan jadi, khusus gitu. Kenapa saya berharap seperti itu? Itu karena ada. Tapi orang tua sendiri sejauh ini mendukung ya? Ya itu tadi kendalanya. Kendala ya? Karena sebelum Rani itu juga ada beberapa siswa yang lulus, yang sudah lulus itu ada beberapa yang namanya Mita itu. Pernah juara 1 tingkat SMP lomba lukis DIY Kyoto. Nah, itu kan saya. Itu juga dari SLB Baktiwiyata. Hebat. Terus Tio itu ya sampai provinsi baru ya untuk porsienitas. Ya, dan sekarang masih ada di SLB ya Mas Guru ya? Masih bersekolah di SLB ya? Ya, terus ini cabang yang lain mungkin Aditya itu yang banyak yang sudah berprestasi sebenarnya. Cuma ya itu saya prihatin ketika lulus. Nah, lulus itu baik ini. Ya. Nah, itu mungkin apa ya? Keterpanggilan jiwa nurani ya? Ya, sebenarnya perhatian khusus dari Mas Guru ya? Ya. Kurang lebih di situ ya. Eman. Eman. Baik. Saya ngobrol dengan siswa boleh? Ini saya memerlukan siapa yang membantu agar saya nanti bisa terkomunikasikan pertanyaan saya. Ya, selamat siang Mbak Rani. Selamat siang Mbak Rani. Ya, oke. Mbak Rani, satu anugerah Allah untuk kamu, gitu ya. Kamu bisa bersekolah di SLB, sekolah kebanggaan kamu, SLB Baktiwiyata Giripeni. Seperti apa rasa kamu bersekolah di SLB? Apa? Dapat ilmu? Terus apa lagi? Bu Guru bisa membantu? Apa? Kurang lebihnya apa? Pesannya dari Rani apa Pak Kepala? Rasa senang, rasa bangga, kemudian dia juga rajin tiap hari masuk. Kebetulan siswanya yang tunarungu itu memang betul-betul rajin Bapak. Iya betul. Rani, saudara kamu berapa? Saudara? 2. Saudara 2 ya. Terus cita-cita kamu nanti apa? Cita-cita? S2, S1, dokter. Wah, hebat, tepuk tangan. Luar biasa nih Rani. Wah, hebat. Oke, Rani, hasil karya kamu yang mana ini kalau boleh tahu? Ambil aja. Coba, Rani, ambil. Yang paling kau suka hasil karya kamu. Coba. Ya, yang mana? Hasil karyamu yang mana? Itu ya. Oh, ya. Rani, apa yang menjadi komentar kamu? Kamu bisa mengkanvas seperti ini, Bu? Bisa dikomunikasikan? Apa? Kurang lebihnya seperti apa? Lukis, belajar melukis, terus apa lagi? Belajar melukis, terus apa Pak? Bisa disampaikan Pak? Cuma gini. Melukis, ya, belajar melukis. 2. Juara. Juara. Ingin menjadi juara. Juara Bapak. Iya. Dan alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Rani, ini karya kamu kan 3 ini yang di bawah.
Dan ini menjadi juara, hebat loh ya, hebat ya. Hebat. Alhamdulillah. Baik, duduk kembali. Rani, terima kasih sekali dan saya merasa bangga dan saya merasa ada rasa syukur karena putri kita, siswa-siswi yang ada di SLB Bakti Wiyata Giripeni bisa membawa dirinya ke kancah nasional dan cita-citanya maha besar, Rani, dan ini menjadi inspirasi bagi panjenengan semuanya yang saat sekarang ini panjenengan baru mirsani channel YouTube Mega Suara Kulon Progo dan juga Anda melintas di kawasan Tugu Malioboro. Keterbatasan dari Yang Maha Kuasa tidak menutup daya juang, tidak menutup daya minat untuk selalu berkreativitas. Terbukti Rani menjadi juara nasional. Berikan tepuk tangan untuk Rani. Masih ada satu juara lagi. Boleh. Juara nasional talent. Ya memang Rani itu anak talent, Pak. Apa-apa bisa. Baik, dia di ini. bulu tangkis bagus, menari bisa. Ini. Ya. Ini bukti dari kreativitas, skill yang dimiliki oleh seorang Rani, siswa-siswi dari SLB Bakti Wiyata. Hebat ini. Ya, Pak atau Ibu Guru, yang menjadi menarik adalah putra-putri ini perlu kita berikan apresiasi. Betul. Pendampingan dari Bapak Ibu Guru tentunya yang bisa menyemangati untuk siswa yang ada di SLB Bakti Wiyata Giripeni. Pesan dari Bu Guru untuk pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di kawasan Tugu Malioboro, melihat fenomena dan juga mirsani secara langsung kehebatan dari seorang Rani, apa yang akan panjenengan pesankan? Pesan dari saya nanti mungkin pesan dari saya itu untuk terutama untuk orang tua ya yang mempunyai anak difabel, itu jangan malu-malu ya disekolahkan di SLB. Ya, soalnya kalau di SLB itu malah tertangani. Ya, semua kemampuannya apanya tuh semua malah tertangani, diperhatikan betul. Ya, jadi jangan malu-malu menyekolahkan di SLB. Dan bangga harus ya. Jadi harusnya bangga. Ya, banyak yang sudah dari siswa-siswa SLB itu yang berhasil, yang lulus bisa bekerja seperti orang normal. Itu juga malah ada yang dan lebih, pemerintah ada perhatian juga ya. Ada, ada. Sekarang saya ke Pak Kepala. Pak Supar, ini PPDB. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan tidak seperti sekolah formal yang lainnya. Ada perkecualian. Lah kalau Bapak Ibu pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo serta yang melintas di kawasan Tugu Malioboro, atau Anda siapa saja mau bersekolah, itu syarat apa saja yang harus dipenuhi Pak agar bisa menjadi putra putri dari SLB Bakti Wiyata Giripeni, Pak? Ya, terima kasih Bapak. Yang jelas kami tegaskan SLB semua di DIY itu kan penerimaan murid baru kan sepanjang tahun. Tetapi tidak semata-mata misalnya bulan September terus menuju kelas ini, tidak. Tapi dalam rentang itu nanti kita observasi dulu, nanti baru penempatan. Kalau yang biasa reguler memang itu bulan Juli, nanti ada penerimaan murid baru dengan syarat mudah, paling mudah. Karena sekali lagi dari sekian ratus di DIY itu masih sekitar 2.000-an anak yang belum sekolah. Satu DIY. Satu DIY masih 2.000. Itu survei Pak ya? Iya, ini baru berjalan penjaringan lagi. Saya melakukan penjaringan diutus dinas itu tahun 2015, sekitar 2.000 anak SLB yang belum sekolah di DIY. Ini menjadi perhatian dari dinas, kemudian dari sekolah-sekolah diutus untuk penjaringan. Ini baru berjalan Pak. Ini baru berjalan. Terus Pak, untuk putra-putri yang mau bersekolah di SLB Bakti Wiyata kebetulan dari luar daerah, perlakuan dari SLB Pak atau Pak Kepala, Pak Supar seperti apa?
Untuk anak-anak di luar DIY itu dipersilakan, terbuka. Bahkan kemarin juga dalam dari Purworejo ada, Pak. Oh, dari Purworejo ada. Betul, dari Purworejo. Oh, iya. Kemudian kalau di sisi utara itu dari Salam Magelang juga ada. Ya. Kemarin juga menjadi bahasan di tingkat dinas. Itu sakjane iki piro to? Sing anak-anak di luar DIY itu sekolah di Jogja. Karena image dari Jogja kan kota pelajar. Betul. Mungkin SLB-nya tuh pilih sekolah di Jogja seperti itu ya gitu, Pak. Kemarin ada pembinaan dinas seperti itu. Berapa toh jumlah siswa yang dari luar DIY itu yang sekolah. Walaupun DIY tetap terbuka bagi semua. Ya. Gitu. Tapi SLB Bakti Wiyata menerima nggih, Pak Guru nggih? Ada sudah menerima ya. Keluar saya, Bu ya. Gratis. Ada gratis. Gratis, ada biaya PNKS setiap kemudian beasiswa. Sementara ada Covid kelihatannya berhenti beasiswa. Oh gitu ya. Gitu, tapi karena itu program pemerintah mesti ada lagi, Pak. Ada lagi, insyaallah mungkin. Adakah fasilitas misalnya rumah kos atau dibantu untuk penginapannya ada nggak dari SLB Bakti Wiyata ini, Pak Guru? Belum ini masih prihatin ya, karena kami keterbatasan lahan, kemudian belum menyediakan untuk tempat kos, kemudian sarana transportasi belum. Tetapi saya yakin kalau di daerah Kulon Progo ini khususnya di selatan Panjatan itu bisa transportasi bisa. Anak-anak kami Bapak itu kalau pergi sekolah sudah biasa sudah pakai sendiri, jadi tidak diantar, sudah mandirinya seperti itu. Iya, udah mandiri ya. Dari Panjatan, dari Temon itu sudah pakai transportasi umum sendiri. Ya baik. Itu keuntungan dari SLB di tempat yang strategis seperti itu. Bapak Ibu guru yang ada di SLB sendiri jumlahnya berapa Pak ini? 16 ya. Kemudian mohon maaf ini dari 16 itu ada 5 yang akan nanti menempuh S1 pendidikan luar biasa. Insya Allah nanti doakan dan beri semangat. Semoga nanti bisa menambah kekuatan kita untuk melayani pendidikan luar biasa. Gitu. Namanya orang tua biasanya beraktivitas dalam jam-jam kantor, jam-jam sibuk. Padahal proses pembelajaran di SLB Bakti Wiyata sudah selesai. Apakah ada pendampingan dari sekolah sendiri untuk menunggu jemputan di luar siswa-siswi yang mandiri tadi, Pak Kepala? Oke, ya. Kami sudah siap, Pak. Kebetulan dengan adanya presensi online, kami yang ASN itu harus pulang itu jam 3:30. Ya. Tentunya kami menghandle dari anak-anak yang belum dijemput. Kemudian kami juga memberi saran kepada orang tua. Pokoknya Bu kalau sudah mandiri silakan pakai transportasi umum, nanti kita dampingi. Ya, gitu. Ya baik. Ya sebelum nanti closing statement, kembali Mas Teguh. Ada yang belum dikabarkan untuk pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo serta pengunjung yang ada di kawasan Tugu Malioboro Java Connection miliknya. Piala Mas. Apa itu Mas Guru? Piala. Oh, bisa diambil Mas Guru, mohon izin. Oke. Agar bisa terambil oleh kamera dan ini menjadi bukti nyata bahwa siswa-siswi yang bersekolah di SLB Bakti Wiyata Giripeni, baik yang di bangku setingkat SD, SMP maupun SMA, ternyata sampai ke tingkat nasional, Mas Guru. Apa ini? Dulu juara apa ini? Ini juara 1 lomba melukis tingkat SMP LB dan SMA LB, FLS 2N tingkat nasional. Wow, hebat. Tahun 2021. Iya. Belum lama 1 tahun yang lalu mengukir sejarah lagi. Ini tidak hanya membawa orang tuanya siswa yang berprestasi, tapi juga membawa nama keluarga besar yayasan, nama sekolah, bahkan nama Kabupaten Kulon Progo. Ya. Mas Teguh, seperti apa perhatian pemerintah untuk putra-putri terbaik di SLB Bakti Wiyata ini, Mas Teguh? Untuk perhatian pemerintah dalam arti di dunia pendidikan, itu sebenarnya ya itu memang sudah ada program-program ya Pak, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Mungkin kalau di SD itu ada SD inklusi ya Pak. Mungkin seperti itu. Dan kalau di luar itu saya waktu itu mencoba untuk bagaimana saya bisa anak-anak itu berprestasi di luar program yang sudah ada ya. Misalnya lomba di luar itu, di luar program itu. Dan ini sudah jalan ya di SLB Bakti Wiyata ya? Sudah. Ya salah satunya ya itu tadi.
mungkin di lomba-lomba yang mengadakan dinas kebudayaan provinsi itu salah satunya lomba apa itu? Lomba lukis anak di Kyoto. Nah, itu program yang sudah berjalan dari tahun 90-an. Di situ saya dulu memang saya mencoba untuk bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang normal di sebuah lomba ya. Baik. Dari situ memang saya mencoba untuk biar mereka itu tumbuh kepercayaan mental, dirinya. karakter, kreativitasnya bisa tumbuh ya Mas Tiga. Baik. Oke, sekarang ke Pak Guru. Pak, ini sebelum closing statement, Bapak belum menyampaikan ke pemirsa channel YouTube dan juga Bapak Ibu yang ada di kawasan Tugu Malioboro, destinasi wisata milik Java Connection yang ada di kawasan yang ada di Yaya Kulon Progo. Dunia IT, Pak, itu kan selalu berkembang dan tidak bisa dibatasi ruang gerak, waktu, jam, hari dan tanggalnya begitu. Apakah di SLB Bakti Wiyata Giripen ini juga sudah mencanangkan program IT untuk putra-putri panjenengan, Pak Kepala? Terima kasih. Sebenarnya ini sudah dihandle dalam kegiatan lomba ya. Ada lomba desain, lomba IT juga ada. Tapi untuk maaf untuk Bakti Wiyata ini belum akan merintis. Merintis walaupun secara sederhana anak-anak untuk penggunaan IT khususnya HP ini sudah diajarkan dalam arti untuk kegiatan komunikasi dengan wali murid. Laptop memang ada. Pembelajarannya ada nggih. Tapi untuk desain, untuk itu nantinya baru akan merintis Bapak. Karena keterbatasan sumber daya. Kalau tahu lukis ternyata buktinya juga ada. Kalau ada ahlinya lukis kan bisa menghasilkan. Kalau kita hanya mengambang, kegiatan itu hanya mengambang, iki yo ora kan mengambang itu namanya. Harus kita carikan ahlinya, nanti kita rintis Pak untuk IT-nya. Bagaimanapun kita tidak lepas dari menutup dari perkembangan IT, nanti kita menjadi programnya seperti itu. Terakhir, Pak Kepala Sekolah SLB Bakti Wiyata, untuk pemirsa channel YouTube yang ngersake tahu keberadaan dan juga mungkin profil samatur seperti itu SLB Bakti Wiyata Giripeni, apakah ada webnya, apakah ada IG-nya atau ada apanya begitu Pak Kepala sampaikan? Belum sementara Bapak, belum karena IG sudah ada ya. Oke. Bu Guru hafal enggak? Agar nanti bisa dilihat oleh IG-nya SLB Bakti Wiyata. Oke. IG-nya adalah SLB Bakti Wiyata. Silakan Anda lihat dari IG ya. Ya, karena waktu Pak Guru, Ibu Guru dan juga siswa yang berprestasi. Closing sebelum sama harapan kami Bapak. Ya, oke. Ini beberapa harapan sudah kami catat. Oke, boleh. Ini closing statement ya Pak ya? Oh iya. Boleh. Yang pertama, sekali lagi menegaskan pada Bu Margini, sudah tidak zamannya bagi anak Bapak Ibu Guru, Bapak orang tua wali murid yang mempunyai anak ABK untuk malu-malu bersekolah. Tidak zamannya. Kasihan, betul-betul kasihan. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Panggilan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengetuk pada dunia usaha industri, tolong kami dijawil. Silahkan nanti bekerja sama dengan SLB bagaimana caranya untuk ikut mengentasan anak-anak didik kita, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, mohon terus terang kami hanya pakai Bapak, masih ada kegiatan pembiayaan sewa, tolong karena ini mengentasan anak putra-putri daerah di Kulon Progo, buat tolong nanti biaya-biaya itu kita pending atau kita pangkas. Ada kebijakan khusus mungkin. Iya betul. Ya. Dan yang terakhir bagi kami rekan-rekan guru, kami tetap berjuang, berinovasi, mengantarkan anak didik ini menjadi yang lebih baik gitu Bapak. Itu saja Bapak Ibu. Baik, Sana Kadang dan juga Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo serta Bapak Ibu yang baru melintas di kawasan Tugu Malioboro, kami tidak tahu Anda naik pesawat atau turun pesawat atau Anda menjemput keluarga terkasih Anda
Yang jelas kita saling berdoa di tengah-tengah pandemi corona yang belum berakhir, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dari panggung ini, keluarga besar SLB Bhaktiwiyata Giripeni juga sudah melakukan apa yang namanya vaksin maupun booster. Jadi kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, panjenengan kundur atau panjenengan meninggalkan IAIA Kulon Progo menjadi pesan yang baik, dan ini adalah kebahagiaan bagi kita bersama warga Kulon Progo bisa bertemu dengan panjenengan semuanya pengguna maskapai penerbangan yang ada di IAIA Kulon Progo. Terima kasih untuk SLB Bhaktiwiyata Giripeni, Pak Kepala, Pak Supardiono, ada Pak Guru Teguh, Paino SSN, Dek Rani, sukses, jalan terus, semangat terus, cita-citamu pasti terkabul ya. Dan juga Ibu Margini SPD, matur suwun. Ada Ibu Mujiati juga matur suwun. Salam kami untuk keluarga besar dari Yayasan apa Pak Guru? Bhaktiwiyata Giripeni. Dari Yayasan Bhaktiwiyata Giripeni, karena kami bisa bersama Anda dan kita terbang tidak naik pesawat yang ada di IAIA Kulon Progo, tapi kita terbang bersama melalui channel YouTube. Saya Indra Jati, sebelum mengakhiri mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda semuanya dan juga kerja bareng dengan Java Connection yang ada di IAIA Kulon Progo. Sampai berjumpa lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jaringan radio Mega Suara. FM Mega Suara Bogor, 91,4 FM Mega Suara Serang, 96 FM Mega Suara Sukabumi, 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, 89,8 FM Mega Suara Kuningan, 92,2 FM Mega Suara Indramayu, 94,6 FM Radio Kota Perak Yogyakarta. Radio Network Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara.